udah belajar ya terkait tentang bagaimana sih cara mengkafani jenazah. Selanjutnya materi yang sekarang akan kita bahas adalah terkait tentang mensolatkan jenazah. Sebelumnya Ibu tanya nih teman-teman, pada tahu nggak apa penyelenggaraan jenazah itu ada berapa? Ada berapa? Ada berapa? Salah, ada berapa? Saya empat. Ada apa aja dia? Ada mandikan. Ya, mandikan, bersolat kedua, mensolatkan. Ya, mengkafani, terus yang lain mensolatkan. Nah, menguburkan. Masih melanjuti materi yang minggu lalu ya. Kemarin kita setelah belajar terkait tentang mengkafani jenazah, dan sekarang kita belajar terkait tentang bagaimana sih cara mensolatkan jenazahnya. Nah, sebelum mulai pembelajaran, Ibu mau mengetahui nih bagaimana wawasan kalian terkait yang materi minggu lalu yang udah dibahas, dan juga tentang materi tentang mensolatkan jenazah. Jadi buat teman-teman bisa join di Kahoot dulu ya. Ya, Bu. Dilewatin nggak, Vin? Oke, jadi tadi sudah membahas terkait tentang mensolatkan jenazah. Jadi bagaimana sih tujuan pembelajaran dari terkait tentang mensolatkan jenazah. Jadi setelah mengikuti pembelajaran ini diharapkan siswa ini dapat menjelaskan hukum, rukun, dan tata cara bagaimana melaksanakan sholat jenazah. Terus yang kedua, melaksanakan sholat jenazah dengan benar dan juga khusyuk. Yang ketiga, memahami ketika sholat jenazah sebagai wujud penghormatan dan doa untuk orang yang telah meninggal. Selanjutnya ada kompetensi inti yang bisa dibaca teman-teman. Selanjutnya ada kompetensi dasar. Yang pertama ini ada menjelaskan rukun-rukun sholat jenazah, mengidentifikasi langkah-langkah dalam melaksanakan sholat jenazah, mengkaji hikmah dan tujuan sholat jenazah dalam perspektif agama Islam. Selanjutnya ada hukum sholat jenazah. Jadi hukum sholat jenazah ini merupakan fardu kifayah. Siapa yang tahu fardu kifayah itu apa? Aku. Iya, silakan saja. Fardu kifayah itu apabila kita dalam satu kaum itu satu orang yang mengerjakan maka itu bagi semuanya. Iya betul. Jadi fardu kifayah ini merupakan suatu kewajiban yang mana ketika satu orang ini udah melakukan kewajiban tersebut, maka kewajiban yang lainnya gugur. Contohnya misalnya ketika di dalam satu kampung
ada satu orang yang meninggal, tetapi tetangga yang lain nggak ada yang sholat ini, tapi ada saudara yang jauh yang datang untuk menyolatkan, maka kewajiban dari tetangga tersebut itu gugur. Begitu teman-teman. Selanjutnya ada di sini ada hadis dari Salama bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu. Ia berkata, hadis ini merupakan dalil yang menunjukkan terkait menyolatkan jenazah, yang mana Nabi SAW pernah didatangkan oleh seorang jenazah dan beliau mensolatinya. Lantas beliau bertanya nih, apakah orang itu menyebutkan? Kemudian kaum tersebut menjawab tidak. Maka Nabi kemudian menyolatkan tersebut. Kemudian datangkan kembali jenazah yang lain. Jadi ketika ada jenazah datang, yang lain datang, maka ada jenazah lagi nih. Jadi di hadis ini ada 2 orang jenazah, yang mana yang satu ini jenazah itu masih memiliki hutang dan jenazah yang ini tidak memiliki hutang. Nah kemudian Nabi ini melakukan sholat jenazah ini kepada orang yang tidak memiliki hutang, karena kita tahu ya bahwasanya hutang ini merupakan tanggungan yang berat gitu di dunia. Jadi hutang itu bisa dibawa ke akhirat. Nah kemudian di sini Abu Qatadah berkata, saya menanggung hutangnya wahai Rasulullah. Nah ketika sahabat Abu Qatadah ini membayarkan hutang jenazah tersebut, maka Rasul baru menyolatkan jenazah. Dari hadis ini muncullah makanya terkait tentang menyolatkan jenazah. Nah selanjutnya nih ya, mensolatkan jenazah ini merupakan tindakan ibadah yang penting dalam agama Islam. Yaitu, jadi ada nih, kalau kita melakukan suatu kegiatan itu kan pasti ada rukun, ada syarat. Nanti di slide selanjutnya dijelaskan apa saja sih rukun-rukun dalam mensolatkan jenazah. Yang pertama ada niat sholat jenazah. Siapa yang tahu terkait tentang niat sholat jenazah? Aku. Iya kalian berdiri. Apa ya? Kecuali. Ya untuk laki-laki bagaimana? Oh untuk laki-laki. Iya laki-laki dulu. Usolli ala hadzal mayyiti arba'at takbiratin fardu kifayah lillahi ta'ala. Iya betul. Tadi kan saudara Fakda sudah menjelaskan terkait niat jenazah untuk laki-laki. Jadi kalau di dalam sholat jenazah ini terbagi menjadi 2 niat. Terbagi menjadi 2 niat, yaitu ada niat laki-laki dan perempuan. Nah, di sini kita akan menulis tentang perempuan ya, karena tadi yang laki-laki sudah disebutkan oleh saudara Fakrial. Di sini usolli ala hadhihi. Azal. Di sini. Oh, Nih, jadi niat untuk perempuan ini usolli ala hadhil maitati arba'at takbiratin fardhu kifayati lillahi ta'ala. Ayo silakan baca bareng-bareng. Usolli ala hadhil mayyitati arba'a takbiratin fardhu kifayatin lillahi ta'ala. Jadi kalau untuk sholat jenazah ini niat untuk mensolati jenazah tergantung dari mayit tersebut, apakah mayit tersebut ini laki-laki atau perempuan. Kalau misalnya perempuan kita menggunakan ini, kalau laki-laki kita menggunakan niat yang dibacakan oleh tadi saudara Fakrial. Selanjutnya adalah berdiri bagi yang mampu. Jadi sholat jenazah ini sama saja dengan sholat fardu. Ketika kalian tidak mampu berdiri, maka boleh duduk, boleh tiduran, tapi apa sih kalau misalnya kita mampu maka diwajibkan untuk berdiri. Terus yang ketiga ada 4 kali takbir. Jadi di dalam sholat jenazah ini kita melakukan takbir sebanyak 4 kali. Jadi dalam sholat jenazah tidak ada ruku, tidak ada i'tidal, tidak ada sujud. Jadi nanti dia hanya 4 kali takbir dan kemudian ditutup dengan salam. Nanti kita praktekkan hari ini. Selanjutnya keempat ada baca surat Al-Fatihah setelah takbir pertama. Yang kelima membaca sholawat atas Nabi. Jadi kalau misalnya sholawat Nabi itu minimal, sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tapi sempurnanya sholawat atas Nabi itu kita membaca sholawat Ibrahimiyah, yang mana
biasa kita baca ketika tasyahud akhir setelah membaca syahadat. Terus selanjutnya ada mendoakan jenazah, yang ketujuh ada salam. Di sini membaca surat Al-Fatihah saat takbir pertama. Jadi ketika takbir pertama itu di dalam sholat jenazah tidak membaca doa iftitah. Kenapa tidak membaca doa iftitah? Karena sholat jenazah ini dilakukan secara singkat, sedangkan kalau misalnya kita membaca iftitah itu akan memakan waktu ya. Di sini ada syarat sah sholat jenazah. Yang pertama, syarat sah sholat jenazah ini sama aja dengan syarat sah sholat fardu. Yang pertama adalah suci dari hadas, yaitu baik dari hadas kecil, dari hadas besar, suci dari najis, yaitu jadi ketika kita mau sholat jenazah kita juga harus tahu nih pakaian yang kita gunakan harus bersih, tempatnya harus bersih, badan kita juga harus bersih. Yang ketiga, jenazahnya harus seorang muslim. Jadi ketika ada orang non muslim meninggal maka tidak disolatkan seperti kaum muslim lainnya. Yang keempat ada menutup aurat, dan yang kelima menghadap kiblat. Selanjutnya kita ini ya teman-teman ada praktek. Jadi terkait tentang sholat jenazah ya. Ini di sini ada mayat, ada jenazah ya. Ceritanya ini mayatnya mayat laki-laki ya teman-teman. Iya Bu. Jadi kalau jenazah, jadi caranya cara sholat jenazah adalah yang tadi ada berapa takbir? Ada 4 takbir. Yang pertama ini kita takbir membaca surat Al-Fatihah ya teman-teman. Jadi caranya boleh ada yang mau bantu praktek? Nah, jangan. Saya Bu. Oh ya, silakan. Ya di sini. Di sini. Jadi ceritanya mayatnya laki-laki ya. Ini caranya ceritanya imam. Jadi tapi di sini Sarah anggapnya laki-laki ya, karena kalau imam itu kan harusnya laki-laki, kecuali kalau mungkin mayatnya perempuan boleh diimami oleh perempuan. Tapi kalau misalnya mayatnya laki-laki tidak bisa diimami oleh perempuan karena perempuan tidak bisa jadi imam. Yang pertama Sarah di sini. Jadi kalau misalnya untuk jenazah laki-laki maka imam berada di sini nih, sejajar dengan kepala laki-laki. Tetapi saya sebagai makmum tetap ada di sini di Sarah. Kalau misalnya Sarah mayatnya perempuan, maka Sarah sejajar dengan ini nih pertengahan perut mayit. Berarti jenazah besar ya di sini. Dan saya juga tetap berada di sini. Tuh. Nah untuk bacaannya pertama takbir. Allah ya niat dulu niat. Tadi niat yang laki-laki ya niat laki-laki. Ya Allah. Ini udah termasuk takbir pertama teman-teman. Terus setelah takbir pertama Sarah membaca surat Al-Fatihah nih. Ya, Fatihah nih dalam air. Habis itu Sarah takbir lagi. Allahu Akbar. Nah, kita takbir kedua kita membaca doa ini teman-teman. Ini maaf berantakan soalnya kalau di KTP nggak bisa. Bahasa Arabnya susah. Ya Bu, nggak apa-apa. Ya bismillahirrahmanirrahim. Allahumma, jadi pas takbir kedua Sarah baca ini. Allahumma fil hayyina wa mayyitina wa ghaibina wa kabirina wa unsana. Allahumma man ahyatahu minna fa ahya 'ala al-islam wa man tawaffaytahu minna fa tawaffahu 'ala al-iman. Allahumma la tahrimna jahu wa la tusallina ba'dahu. Terus Sarah takbir lagi, takbir lagi betul. Takbir yang ketiga kemudian kita baca doa ini nih. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tuftinna ba'dahu. Allahumma ftah 'alaina abwaaba rahmatik. Allahumma jinna min 'adzabil qabri wa 'adzabin nar wa qina wasila jannatak fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Selanjutnya salam. Nah, terus ya terima kasih Sarah. Selanjutnya ada keutamaan dan manfaat dari sholat jenazah. Apa sih keutamaan dan manfaat dalam sholat jenazah ini? Yang pertama ini menyampaikan doa dan pengampunan. Jadi ketika ada seorang mayit, maka kita sebagai makhluk hidup, sebagai makhluk yang masih ada di muka bumi ini, maka kita doa kita tersampaikan dan kita mohon pengampunan atas jenazah yang telah meninggal dunia. Yang kedua mengingat kematian dan merenungkan hidupnya. Dengan adanya
sholat jenazah ini, maka kita sebagai manusia bisa mengingat kematian dan merenungkan hidup supaya kita ini agar agar tetap melakukan hal-hal baik di muka bumi. Yang ketiga, menyatukan umat muslim. Yang keempat ada memberikan penghormatan terakhir. Yang kelima, menyadarkan nilai kehidupan. Dan yang keenam, mengingatkan keimanan dan ketakwaan. Jadi ketika ada seorang jenazah dan kita sebagai wakilah ini melakukan sholat jenazah, maka kita akan bisa mensyukuri atas nikmat Allah yang telah diberi kepada kita itu. Jadi kita bisa bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Selanjutnya sebelum penutupan, di sini ada link pembelajaran teman-teman, nanti bisa diakses di rumah untuk penguatan materi terkait tentang penyolatan jenazah ya. Di sini ada games terakhir tentang kuis ya. Ini KFC namanya, kartu fikih cerdas. Nanti namanya di spinner ya, yang untuk meminimalisir waktu. Kita cuma butuh 2 orang aja yang maju ya. Adinta maju. Adinta maju. Adinta maju. Sama 1 orang lagi ya. 1 orang lagi. Ya. Yeay. Ya, di sini ada 4 kartu ya teman-teman nih. Ini cocok nih. Ada pakai dari sini. Yang ini ada urutannya. 4 nih, silakan ambil 4. Ini dia. Nah, ya. Iya. 3. Soalnya di mana letak posisi imam saat sholat jenazah wanita, letak posisi imam di pusat. Di tengah. Di Iya. tengah. Terima kasih ya Dinta. Di mana letak posisi imam saat sholat jenazah laki sejajar dengan kepala mayat. Iya, terima kasih. Boleh duduk. Ya, silakan. Ini. Mohon maaf tadi Ibu di awal lupa absen teman-teman. Iya ibu. Iya, jadi akhirnya sekarang ya sebelum penutupan. Mira Zara, Adin, Adinta. Dir. Oke, hadir semua ya berarti hari ini. Ibu. Jadi apakah ada yang bertanya dari Cukup Bu. Cukup. Jadi kesimpulan untuk hari ini adalah terkait tentang menyolatkan jenazah. Jadi kematian itu kan merupakan suatu hal yang pasti. Jadi kita harus tetap melakukan suatu hal-hal yang baik untuk tabungan di akhirat kita kelak. Tetap semangat belajar dan semangat. Terima kasih. Ya, cukup sekian. Kalau lebih untuk tugas sebelumnya, untuk tugas setelahnya, materi yang akan datang, kita melanjutkan penyelenggaraan jenazah ya, terkait tentang bagaimana menguburkan jenazah. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.